Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurbaiti. Saya dari jurusan Tadris Biologi, kelas Biologi C. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas UAS dari Bapak Muhammad Yazidul Ulum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di video ini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul membaca kritis. Mari dimulai. Yang pertama ada pengertian membaca kritis. Apa sih membaca kritis itu? Apa bedanya sama membaca biasa? Nah, jadi membaca kritis itu adalah membaca yang tingkat tinggi. Mengapa? Karena kalau membaca kritis itu diperlukan adanya pemikiran kritis dan juga perlu ada analisis, identifikasi, dan telaah mengenai informasi di dalam bacaan tersebut. Tapi kalau membaca biasa itu kita sebagai pembaca hanya sekedar membaca sebagai pembaca pasif dan tidak menelaah tentang isi bacaan tersebut. Kita hanya langsung menerima apa informasi yang ada di bacaan tersebut. Itu kalau membaca biasa ya. Nah, jadi perlu sekali keterampilan membaca kritis ini dimiliki oleh setiap orang, karena dengan keterampilan membaca kritis ini kita sebagai pembaca itu bisa memahami secara menyeluruh isi atau maksud dari bacaan tersebut, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, lalu ada keterampilan membaca kritis. Keterampilan membaca kritis ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada keterampilan menginterpretasi. Keterampilan menginterpretasi itu maksudnya adalah kita sebagai pembaca mampu untuk memahami dan mengetahui maksud atau isi dari bacaan itu secara menyeluruh. Terus yang kedua ada keterampilan menganalisis, yaitu maksudnya kita sebagai pembaca itu mampu untuk bisa mengidentifikasi dan menggabungkan segala informasi yang kita dapat dari bacaan tersebut, seperti pernyataan, argumen, pertanyaan, ataupun analisis-analisis lainnya. Lalu yang ketiga ada keterampilan menginferensi. Di keterampilan ini kita dilatih untuk bisa mencari tahu poin-poin penting dari informasi tersebut lalu digabungkan menjadi sebuah kesimpulan yang utuh. Lalu yang keempat ada keterampilan mengevaluasi. Nah, di sini kita bisa untuk menilai kualitas atau kredibilitas dari bacaan yang kita baca tersebut, sehingga kita tahu informasinya itu benar atau salah. Terus yang kelima adalah keterampilan mengeksplanasi. Nah, ini nih maksudnya kita sebagai pembaca mampu menjelaskan tentang seluruh isi dari bacaan tersebut secara utuh dan benar kepada pembaca lainnya. Setelah itu ada ciri-ciri pembaca kritis. Apa sih ciri-cirinya? Nah, seorang pembaca kritis itu pasti dia selalu melibatkan kemampuan berpikir kritis, karena dia itu tidak mau langsung menerima informasi tanpa adanya pemikiran yang matang terlebih dahulu. Jadi biar meyakinkan diri dia kalau bacaannya itu benar dan bacaannya itu tidak ada yang informasi yang kelirunya. Terus yang kedua, si pembaca itu pasti akan mencari tahu kebenaran dari bacaan tersebut, seperti mencari sumber-sumber terpercaya ataupun argumen-argumen ahli yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Terus yang ketiga, si pembaca itu akan mengolah semua yang dia baca itu menjadi suatu informasi yang lengkap, ringkas, dan pastinya dapat dipercaya. Intinya, ciri pembaca kritis yaitu dia akan selalu mencari tahu kebenaran tentang apa yang dia baca, dan dia tidak langsung menerima informasi yang dia baca secara mentah-mentah, tapi harus diolah terlebih dahulu agar dia yakin kalau yang dia baca itu benar. Terus selanjutnya ada teknik membaca kritis. Pertama, sebelum membaca kita harus meninjau atau memperhatikan hal-hal penting dari bacaan tersebut, seperti judul ataupun subjudulnya. Kedua, kita harus mengerti dan memahami bacaan tersebut, jadi memahami setiap isi dari bacaan tersebut. Yang ketiga, kita harus menguji sumber penulisnya. Mengujinya maksudnya adalah mencari tahu kebenaran dari apa yang penulis itu sampaikan dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang keempat, itu adanya interaksi antara pembaca dan juga penulis. Maksudnya, di sini si pembaca juga ikut menyampaikan argumennya tentang apa yang sama-sama dibahas oleh penulisnya itu. Yang kelima, pembaca terbuka terhadap gagasan penulis. Jadi dia selalu terbuka tentang pendapat atau gagasan yang baru, tidak menutup diri. Lalu tujuan dari membaca kritis adalah untuk bisa mendapatkan informasi bacaan yang terpercaya atau jelas kebenarannya, terus bisa menghibur pembaca juga karena mengetahui informasi-informasi yang baru, dan dengan membaca kritis ini kita bisa mengurangi beredarnya berita-berita hoax. Dengan membaca kritis juga bisa mengurangi adanya kesalahpahaman. Jadi sangat perlu sekali untuk mempelajari
keterampilan membaca kritis. Karena dengan membaca kritis kita bisa menambah wawasan menjadi lebih luas lagi, bisa juga mendapatkan informasi yang terpercaya dan tidak menyebarkan berita-berita hoax. Jadi intinya dengan membaca kritis kita bisa menjadi pembaca yang lebih smart. Ya, jadi kesimpulannya adalah membaca kritis adalah kemampuan membaca yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Karena dengan membaca kritis itu banyak sekali manfaat yang didapatkan. Jadi mari semuanya belajar untuk bisa melakukan keterampilan membaca kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.